Pemirsa, kami ajak Anda kembali bergabung dengan rekan kami, jurnalis Metro TV Anwar Fuadi, yang saat ini masih berada di tempat kejadian perkara. Adi, hingga malam hari ini, bagaimana perkembangan proses evakuasi pesawat? Ya Eva, untuk proses evakuasi atau pemindahan dari bangkai pesawat ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Eva, bisa Anda saksikan saat ini untuk bagian terbesar yaitu bagian ekor dan juga badan pesawat ini sudah berhasil diangkat menggunakan krain dan sudah dipindahkan ke salah satu truk yang sudah disiapkan. Tadi bahkan ini sudah ditutupi terpal, lalu kemudian siap untuk dibawa ke Bandara Pondok Cabe seperti yang disampaikan oleh Ketua KNKT tadi. Dan untuk jaraknya dari lokasi ini sekitar 16 km begitu. Lalu kemudian yang tersisa saat ini adalah bagian sayap dari pesawat jenis Teknam P2006T milik Indonesia Flying Club yang kemudian ini prosesnya sedang berlangsung. Sepertinya nanti akan dilakukan secara manual juga. Tapi melihat kemungkinan apakah kemudian nanti berat, nanti akan dibantu oleh kren yang sudah disiapkan juga begitu. Yang pasti proses evakuasi ini masih terus berlangsung dan ditargetkan rampung pada malam hari ini. Kemudian bangkai dari pesawat ini akan dibawa ke lapangan terbang atau Bandara Pondok Cabe. Di sana memang ada hanggar milik Indonesia Flying Club. Selain memang mereka memiliki sekretariat di Jalan Pahlawan, mereka juga memiliki hanggar untuk pesawat-pesawat mereka di sana. Dan nanti seperti yang disampaikan oleh Ketua KNKT tadi, bahwa pesawat ini sudah disiapkan tempat di sekitar hanggar di sana untuk kemudian selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi lanjutan dan juga proses lain untuk kepentingan penyelidikan dari jatuhnya pesawat milik Indonesia Flying Club pada hari Minggu siang tadi. Dan juga sembari menunggu proses evakuasi yang berlangsung di belakang, Eva, seperti yang disampaikan oleh Ketua KNKT tadi, ada indikasi pendaratan darurat yang coba dilakukan. Kalau dugaan tersebut benar dan nantinya akan dikonfirmasi begitu ya dari keterangan-keterangan yang ada dan juga apa kemudian yang sudah dikumpulkan oleh KNKT, memang benar yang disampaikan tadi bahwa di sekitar lokasi ini bisa Anda lihat di belakang ini ada jalan raya, lalu kemudian ada gundukan meninggi begitu ya, tempat saya juga berdiri sekitar panjangnya sekitar 20 meter, lalu kemudian di sebelah kiri saya ini ada lapangan yang cukup besar. Kalau kemudian dilakukan pendaratan darurat tentu ini juga sangat memungkinkan. Namun kalau kami tunjukkan malam hari ini tertutup oleh terpal ya, karena memang tadi pada saat proses identifikasi dilakukan ditutup oleh terpal begitu oleh pihak petugas dari kepolisian dan juga KNKT. Namun benar yang disampaikan tadi, ada memang dari lokasi jatuhnya pesawat ada sekitar 20 meter ini ada lapangan terbuka yang memungkinkan untuk melakukan pendaratan darurat. Kalau kemudian dugaan tersebut benar dan nanti akan dikonfirmasi dan juga akan disampaikan keterangan lebih lanjut begitu ya terkait dengan hal ini. Saat ini kami masih menunggu proses pemindahan dan saat ini memang terlihat menggunakan kren pemindahan dari pesawat, yaitu bagian sayap pesawat yang kemudian akan dipindahkan ke dalam truk yang nantinya akan dibawa ke Bandara Pondok Cabe. Meskipun sebenarnya tidak ada kesulitan yang berarti, tapi kami tadi tetap melihat bahwa cukup berat ternyata bangkai dari pesawat ini, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengangkatan lalu kemudian melakukan pemindahan ke dalam truk ini memakan waktu cukup lama. Untuk bagian utama atau badan pesawat saja tadi membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Kita masih menunggu untuk bagian sayap karena memang ini lebih kecil ukurannya dan terlihat lebih ringan begitu ya. Semoga ini bisa berlangsung cepat sehingga area ini bisa segera clear dan bangkai pesawat ini bisa segera dibawa ke Bandara Pondok Cabe yang berjarak 15 km dari lokasi tempat jatuhnya pesawat ini, dan proses identifikasi lanjutan ini bisa segera dilakukan begitu ya, mengumpulkan komponen-komponen yang ada termasuk komponen yang berfungsi untuk melakukan perekaman termasuk percakapan antara pilot dengan ATC, karena memang ada informasi tadi informasi Mayday yang disampaikan begitu ya sebelum pesawat kemudian terjatuh di lokasi tempat saya melaporkan. Sekali lagi informasi resminya nanti akan disampaikan oleh BMKG. Apa yang saya sampaikan tadi adalah informasi-informasi yang kami kumpulkan di lapangan termasuk keterangan-keterangan yang juga disampaikan oleh Basarnas tadi yang juga melakukan evakuasi terhadap korban. Ada 3 korban, baik itu penerbang, engineer dan juga penumpang dari pesawat yang merupakan pesawat jenis dengan nomor registrasi yaitu PKIFP yang saat ini bangkainya tengah dilakukan evakuasi. Eva. Ya, Adi, saat ini yang sedang diupayakan untuk diangkut adalah bagian sayap ya. Untuk bagian lain, apakah sudah berhasil seluruhnya diangkut dan akan segera dipindahkan bersamaan atau secara bertahap ke Bandara Udara Pondok Cabe? Oke.
Ya, untuk bagian yang besar tadi, bagian ekor dan juga bagian badan pesawat, ini truknya sudah mulai menjauh dari lokasi ini begitu ya. Tampaknya ini sudah dibawa keluar untuk kemudian perjalanan ke Bandara Pondok Cabe. Tinggal menunggu ini bagian sayap yang kemudian akan diangkut ke dalam truk, lalu kemudian juga akan menyusul ke Bandara Pondok Cabe. Tadi sebenarnya untuk evakuasi ini sendiri, Eva, sudah dimulai setelah proses identifikasi dan olah TKP selesai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Untuk evakuasi ini sudah mulai dilakukan oleh petugas dengan alat seadanya begitu ya. Bahkan tadi mereka secara gotong royong mengangkut puing-puing bagian kecil hingga bagian yang menengah begitu ya dari pesawat yang jatuh ini. Mereka mengangkut secara bergotong royong, dimasukkan ke dalam truk berwarna hijau yang ada di sebelah saya untuk kemudian dibawa ke Bandara Pondok Cabe. Namun puing-puing kecil ini tadi menunggu puing-puing lain, sehingga karena truk ini cukup besar sehingga bisa menampung lebih banyak puing-puing atau bangkai dari pesawat yang terjatuh ini. Setelah proses ini selesai, ini akan segera dibawa ke Bandara Pondok Cabe. Harapannya tidak lama lagi ini bisa selesai. Kalau kemudian kita samakan dengan yang tadi butuh waktu 40 menit, harapannya nanti pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat proses evakuasi dari bangkai pesawat ini bisa segera selesai dan kondisi di lokasi ini bisa segera kembali normal begitu ya, karena ini juga jalan yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas dan memang tadi sengaja ditutup ketika ada informasi terjadinya kecelakaan pesawat milik Indonesia Flying Club yang menewaskan 3 orang ini. Eva. Baik, pemirsa, kita saksikan saat ini salah satu komponen atau bagian dari pesawat latih yang jatuh di BSD, yakni bagian sayap, sedang diupayakan untuk ditarik dengan menggunakan krain untuk kemudian nanti akan dibawa ke Bandar Udara Pondok Cabe. Akan dilakukan identifikasi mendalam oleh KNKT untuk mencari tahu penyebab pasti jatuhnya pesawat pada siang hari tadi. Kita saksikan saat ini prosesnya adalah sedang diangkut menggunakan krain dan sudah siap di belakangnya adalah truk yang akan mengangkut bagian pesawat latih yang jatuh untuk kemudian dipindahkan seluruhnya ke Bandar Udara Pondok Cabe yang jaraknya sekitar 15 sampai 16 km dari tempat kejadian perkara. Untuk kondisi baik, Adi, singkat saja untuk kondisi terkini bagaimana, termasuk juga nampaknya banyak masyarakat yang berada di sekitar lokasi ya, Adi? Ya. Termasuk juga bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar benar sekali, Eva. TKP. Ya, baik Eva, untuk kondisi terkini bisa Anda lihat ini proses evakuasi tinggal sedikit lagi. Lalu kemudian untuk masyarakat, ini masyarakat sudah berkumpul sejak tadi, semenjak kejadian sampai malam hari ini kami juga masih melihat banyak masyarakat yang berkumpul begitu ya. Dan memang sudah dibatasi, saat ini garis polisi masih terpasang di sini untuk membatasi ruang gerak masyarakat, termasuk juga wartawan juga tidak bisa terlalu mendekat ke lokasi begitu. Lalu kemudian untuk lalu lintas, Eva, lalu lintas di sekitar lokasi memang sudah ditutup sejak tadi sore. Lalu kemudian sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Tadi saat kami menuju ke lokasi di sore hari sekitar pukul 4 sore, memang sedikit terjadi kemacetan di sekitar tempat kejadian perkara begitu ya. Namun pada malam hari ini kami melihat sudah tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti karena memang sudah malam dan masyarakat juga sudah mengetahui bahwa ada proses evakuasi dan juga ada informasi pesawat jatuh di sini, sehingga mereka sudah bisa menghindari kawasan ini sehingga tidak ada penumpukan kendaraan atau kemacetan yang terjadi di sekitar lokasi ini. Apalagi waktu sekarang sudah menunjukkan hampir pukul 9 begitu ya. Jadi kondisinya sudah relatif sepi daripada tadi sore pada saat proses evakuasi dari korban, lalu kemudian identifikasi dan olah TKP mulai dilakukan oleh petugas di tempat saya melaporkan saat ini. Eva. Baik, terima kasih Anwar Fuadi untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.